Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Pramono. Saya dari kelas 12 PS3 nomor 32. Kali ini saya akan menampilkan hasil wawancara saya dengan narasumber tentang pemberdayaan masyarakat di penginapan Wisma P4G. Untuk selanjutnya, selamat menikmati dan selamat menonton. Halo sahabat sosio, kembali lagi sama saya Rizal Pramono. Saya dari SMA Negeri 11 Semarang. Kali ini saya bersama narasumber untuk menggali informasi tentang pemberdayaan masyarakat di Wisma P4G. Kali ini saya sudah bersama narasumber. Mohon maaf Bu, namanya siapa Bu? Bu Evi, Mas. Saya ingin mewawancarai Ibu kali ini. Boleh, ya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih asal usul berdirinya Wisma P4G itu Bu? Ya. Oke, terima kasih. Jadi Wisma P4G itu adalah suatu unit usaha yang merupakan bagian dari dari YPLP PT PGRI. Jadi awalnya kenapa bisa berdiri Wisma P4G itu adalah dengan tujuan awal itu untuk pelatihan guru yang dulu disebut dengan PLPG. Nah, dari situ kemudian PGRI mendirikan sebuah penginapan, mendirikan sebuah wisma yang tujuan utamanya itu adalah untuk sertifikasi guru. Itu di awal tahun 2011 mulai beroperasi. Setelah beroperasi cukup lama, memang kemudian berkembang jadi tidak hanya untuk sertifikasi guru saja, dibuka untuk pelatihan-pelatihan umum yang dulu masih di tahun-tahun 2014 itu masih ramai sekali dengan diklat dari Dinas Pendidikan. Jadi tidak hanya digunakan untuk pihak dalam saja, dalam PGRI sendiri, tapi sudah melebar ke beberapa instansi. Jadi dari dinas-dinas juga ada yang menggunakan untuk pelatihan di Wisma P4G itu. Kemudian dari Wisma P4G itu juga meluas lagi Mas, jadi bukan hanya untuk diklat dan sekarang pun juga dibuka untuk umum, untuk reguler. Jadi udah semi hotel istilahnya, hotel bintang 2. Dan dengan berjalannya waktu bukan hanya kita khusus untuk penginapan saja, tapi usaha kami pun juga sudah melebar ke jasa catering. Jadi di dalam satu unit usaha itu ada penginapan, juga ada catering sendiri. Lalu untuk pendiri dari Wisma P4G ini siapa ya? Ya, ini adalah kepemilikan suatu lembaga, jadi kepunyaan dari YPLP PT. Nah, itu kan ada catering dan Wisma P4G. Itu jika diseluruhkan jumlah karyawannya itu berapa ya? Ya, kalau karyawan tetapnya sih ada 25-an Mas. Cuman tiap ada, misalkan ada event besar, kita lebih banyak menggunakan tenaga-tenaga freelance dari luar. Lalu untuk bagaimana sih cara merekrut atau mencari karyawan baru untuk mengisi kosongan di perusahaan itu? Oke, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan kita yang kosong kita butuhkan itu dari tenaga housekeeping, misalkan dari roomboy, kita memang lebih utamakan dari jurusan-jurusan perhotelan seperti itu. Jadi tidak ya, untuk rekrut karyawan kita sesuaikan Sesuai kriteria gitu. sesuai kebutuhan kita. Lalu untuk ini kan tentang Wisma P4G dan catering. Bagaimana sih cara mempromosikan keluar agar masyarakat tahu untuk bahwasanya ada sebuah catering dan penginapan yang sebenarnya ada di kota Semarang? Ya, kita lebih kebanyakan lewat dunia medsos ya Mas, media sosial. Kita melakukan yang untuk Wisma itu juga kita sudah bekerja, bisa dicari lewat online, lewat YouTube, seperti itu. Untuk yang catering pun juga kita sudah melakukan promosi
promosi keluar, kita sudah mengadakan gathering karena juga di Wisma itu sendiri bukan hanya kamar tapi untuk aulanya juga bisa kita jual seperti itu. Lalu di suatu kondisi seperti ini, apakah ada kendala misalnya di dalam penginapan dan dalam catering, apalagi ini kan sedang adanya gencar-gencarnya COVID-19 ini, Bu? Ya, kondisi saat ini memang sangat pengaruh sekali dengan kondisi perusahaan di perusahaan kami. Karena apa? Karena perusahaan kami itu berhubungan dengan dengan suatu acara, tempat berkumpulnya orang, berhubungan dengan suatu keramaian, dengan suatu event besar. Dengan adanya COVID ini memang sangat-sangat berdampak sekali. Jadi sejak COVID itu ada, sejak bulan Maret 2020 itu memang untuk omset kami sangat menurun drastis, karena juga orang menginap di hotel pun juga akan berpikir ulang, orang yang akan mengadakan acara juga terkait dengan peraturan pemerintah memang sangat dibatasi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk ke depan untuk usaha penginapan dengan catering itu? Harapan ke depan mudah-mudahan juga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita harus mulai gencar-gencarnya lagi untuk melakukan promosi, baik itu wismanya maupun cateringnya untuk lebih dikenal di kalangan luas, karena memang untuk cateringnya sendiri itu memang masih banyak yang belum tahu, jadi kita harus melakukan promo besar-besaran. Mungkin terima kasih, Bu, ya, atas waktunya. Sama-sama, Mas. Mungkin itu teman-teman dari wawancara sekilas saya dengan Ibu Evi selaku salah satu karyawan di